Tadi saya katakan di awal, Petrus mewakili kita. Tapi baiklah bahwa pada hari ini Santo Petrus mengajak kita juga untuk sampai pada titik mengatakan dalam hidup kita tiap hari sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kalau belum sampai pada titik ini, maka saya bisa mengatakan kita masih berada di zona abu-abu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Santo Petrus mewakili kita. Ketika dia belum sampai pada tahap mengenali Yesus. Tapi ketika dia mengatakan Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup, yang dia bayangkan adalah Mesias politik. Yang datang untuk membebaskan mereka dari penjajah Roma. Maka kalimat teguran Yesus kepada Petrus cukup keras. "Enyalah iblis. Karena yang engkau pikirkan itu adalah pikiran manusia, pikiranmu sendiri, bukan pikiran Allah." Pertanyaan selanjutnya, kalau saya di posisi Petrus, apa saya mengerti jalan pikiran Allah? Sulit. Tidak mudah untuk mengerti jalan pikiran Allah. Sekali lagi, tidak mudah. Karena kita manusia cenderung untuk mengikuti arah kita. Maka tadi saya katakan di awal, Petrus mewakili kita. Beda antara jalan pikiran Allah dan pikiran manusia. Beda sekali. Kita hanya pada titik bisa dengan iman kita yang kadang-kadang pasang surut, naik turun, untuk mengerti Allah itu.
Karena Allah sungguh maha kuasa untuk bisa dimengerti dengan nalar kita yang sangat sederhana. Tapi baiklah bahwa pada hari ini Santo Petrus mengajak kita juga untuk sampai pada titik mengatakan dalam hidup kita tiap hari sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kalau belum sampai pada titik ini, maka saya bisa mengatakan kita masih berada di zona abu-abu. Yakin, kurang yakin, tidak yakin. Tapi kalau sudah pada titik kita mengatakan Engkaulah Yesus Mesias yang diurapi, yang diberikan Allah untuk kami, dan Engkau adalah Tuhan dan Allah, itulah kita sudah berada pada jalan yang benar. Maka pesan firman Tuhan hari ini, kita tiap hari belajar untuk menerima dan mengakui Yesus dengan iman kita, lalu menghidupi dan menghayati pribadi Yesus itu di dalam iman kita. Terima dan akui dengan iman, hidupi dan hayati di dalam iman. Maka kita bisa mengatakan iman saya kepada Yesus yang adalah Mesias itu dapat dipertanggungjawabkan. Iman itu perlu dipertanggungjawabkan supaya bisa dihidupi dengan baik dan benar. Tuhan memberkati kita. Amin.